dan sekarang travel perjalanan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ricky, saya dari kampus Universitas Bunda Mulia semester 6, jurusan Hospitality dan Pariwisata. Menurut Anda, bagaimana dengan kondisi saat ini? Ya, pasti Anda sudah tahu virus mematikan yang bernama Corona atau COVID-19. Virus mematikan ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada tanggal 1 Desember 2020. Hal ini dilansir dari health.com. Lalu virus ini menyebar dengan cepat di negara Cina, di sebagai wilayah negara Cina, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Hal ini tentu sangat merugikan untuk semua pihak, terutama pada perusahaan travel. Tidak hanya travel, pendidikan pun juga terkena imbasnya. Hal ini pendidikan di seluruh dunia harus dihentikan secara sementara. Dan fakta uniknya, hal ini memunculkan sejarah baru, yaitu pendidikan pertama kali diadakan secara online pada bulan Maret tahun lalu. Dengan terjadinya pandemi ini, semua travel agent sangat dirugikan. Mereka pun tidak bisa apa-apa. Terlebih lagi awal maraknya masuk corona, di mana-mana negara itu semua menyatakan lockdown. Tetapi dengan dari pihak travel agent untuk berusaha mengurangi kerugian mereka juga tidak bisa apa-apa. Mereka melakukan untuk membanting harga semurah mungkin untuk menarik pelanggan, tetapi hal itu juga tidak berpengaruh untuk membalikkan keadaan travel agent sekarang. Dari artikel Tempo.com, Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata, yaitu Asita Budianto Ardiansyah, mengatakan bahwa 98% agen perjalanan tutup karena pandemi ini. Tetapi hal itu bisa dituntaskan dengan perlahan-lahan dengan cara pemvaksinan. Pemerintah Indonesia menargetkan vaksin di Indonesia mencapai 70% dari total jiwa di Indonesia atau sekitar 181,5 juta penduduk tanah air. Karena pemvaksinan ini, travel agent mulai perlahan-lahan membuka lagi. Negara lain pun sudah perlahan-lahan membuka negara mereka yang sebelumnya tadinya lockdown. Sehingga hal ini dapat memulihkan pihak travel agent untuk menajamkan runcingnya lagi. Untuk mencoba memulihkan travel agent, hal ini bisa dimulai dengan membuka perjalanan domestik. Karena beberapa konsumen pasti masih berpikir bahwa untuk berjalan-jalan ke luar negeri itu masih sangat beresiko tinggi terpapar COVID-19 atau Corona. Kemudian, prediksi travel agent setelah virus Corona usai, menurut Smart Travel Lab, konsumen akan kembali dengan membludak dengan permintaan yang tinggi untuk berpergian. Kemudian saya akan membahas ke dunia pendidikan. Dunia pendidikan pun menjadi salah satu terkena imbasnya karena pandemi ini. Hal ini sangat merugikan anak-anak untuk sekolah dan juga siswa mahasiswi yang berkuliah. Mereka harus menghabiskan pendidikannya dengan cara online, dan itu pun dampak negatifnya juga banyak, seperti jarangnya interaksi terhadap teman, dan juga kesehatan mereka juga pastinya akan memburuk, seperti mata kurang jauh atau biasanya dibilang minus. Itu mereka pasti melihat komputer atau handphone dengan terlalu lama. Bahkan menurut survei UNICEF dari artikel Kompas.com, bahwa 66% di dunia siswa mengaku tidak nyaman belajar di rumah. Hal ini dibuktikan dengan adanya tidak nyamannya siswa belajar secara online, dan anak-anak lebih nyaman belajar langsung tatap sekolah muka. Hal ini tidak bisa dihindarkan. Jika dipaksakan untuk tatap muka, maka penyebaran virus corona akan semakin meningkat. Tetapi tatap muka sudah mulai dicoba untuk diselenggarakan di Indonesia.
Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim mengatakan bahwa seluruh sekolah diharapkan bisa tetap muka. Hal ini sudah direncanakan hati-hati oleh beliau. Dan maksimal siswa yang boleh hadir yaitu 25% dari total siswa. Kemudian untuk kehadiran hanya 2 hari seminggu, dan kemudian durasi pembelajaran hanya boleh 2 jam. Kemudian guru harus sudah vaksinasi corona juga untuk kegiatan ngajar mengajar agar tetap aman. Dari CNN Indonesia, Dinas Pendidikan mengatakan bahwa tatap muka di DKI Jakarta cukup berjalan lancar di DKI Jakarta. Hal ini dilakukan guna untuk memperyakin orang tua dan anak-anak bahwa sekolah tatap muka aman. Tetapi dari data 30% orang tua 30% orang tua mengizinkan anaknya untuk sekolah tatap muka. Berarti 70%-nya orang tua masih tidak setuju. Hal ini dibuktikan orang tua masih belum terlalu yakin dengan pemerintah. Tetapi di luar DKI Jakarta, yaitu Wonogiri, menurut pemerintah Kabupaten Wonogiri, dari artikel kompas.com, setelah diadakannya sekolah tatap muka, ternyata ada 2 orang yang positif terpapar COVID-19, yaitu 1 guru dan 1 siswa dari sekolah tersebut. Sehingga sekolah tatap muka harus dihentikan sementara oleh pemerintah Kabupaten Wonogiri. Hal ini membuktikan masih sangat tinggi resiko untuk terkena corona bagi guru dan siswa dalam sekolah tatap muka. Untuk mengurangi dan menekan angka virus corona, kita harus selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Selalu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Sekian dari saya, terima kasih.